Prabu Linggabuana adalah raja dari kerajaan Sunda, yang memerintah dari abad ke-14. Dia dikenal sebagai raja yang pemberani dan bijaksana. Legenda Batu Mayat adalah kisah mistis yang berhubungan dengan masa pemerintahan Prabu Linggabuana dari kerajaan Sunda. Kisah ini dipercaya terjadi sebelum peristiwa Bubat dan sering dikaitkan dengan berbagai tempat di Jawa Barat, terutama daerah yang memiliki batu besar berbentuk menyerupai mayat. Pada masa pemerintahan Prabu Linggabuana, kerajaan Sunda mengalami masa kejayaan dan ketentraman. Namun, suatu ketika, muncul gangguan dari seorang tokoh sakti yang dikenal sebagai Ki Jaya Perbangsa, seorang pemimpin kelompok pemberontak yang menentang kerajaan. Ki Jaya Perbangsa memiliki ilmu hitam dan kesaktian luar biasa. Ia menolak tunduk kepada Prabu Linggabuana dan sering menebar kekacauan di berbagai wilayah. Ki Jaya Perbangsa memiliki ilmu gaib yang kuat. Ia mengklaim bahwa ia adalah pewaris sah kerajaan dan menolak tunduk pada Prabu Linggabuana. Dengan pengikutnya, ia mulai mengganggu desa-desa di perbatasan, menyebabkan ketakutan di kalangan rakyat. Mengetahui ancaman ini, Prabu Linggabuana mengirim panglima perangnya, Ki Pati Singacala, untuk menangkap Ki Jaya Perbangsa. Setelah pertempuran sengit, Ki Jaya Perbangsa akhirnya tertangkap dan dibawa ke istana untuk diadili. Di hadapan raja, Ki Jaya Perbangsa tidak menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, ia malah tertawa dan berkata, "Wahai Raja Sunda, engkau mungkin bisa membunuh tubuhku, tapi aku akan kembali dengan kutukan. Sebelum kehancuranmu, aku akan memberi pertanda, batu mayat akan menjadi saksi nasibmu." Meski mendengar ancaman itu, Prabu Linggabuana tetap menjatuhkan hukuman mati. Namun, saat tubuh Ki Jaya Perbangsa jatuh ke tanah, ia perlahan berubah menjadi batu, membentuk sosok yang menyerupai mayat terbaring. Beberapa tahun berlalu, dan kerajaan tetap dalam keadaan damai. Namun, suatu malam, Prabu Linggabuana bermimpi didatangi oleh arwah Ki Jaya Perbangsa. Dalam mimpi itu, arwah tersebut berkata, "Saat engkau melihat batu mayat menghitam, itulah saat kehancuranmu." Pagi harinya, Prabu Linggabuana terbangun dengan rasa gelisah. Ia segera mengutus prajurit untuk memeriksa batu mayat, yang masih berada di perbatasan kerajaan. Saat para prajurit tiba, mereka terkejut karena batu itu berubah warna menjadi hitam pekat, seolah terbakar dari dalam. Firasat buruk pun menyelimuti istana. Beberapa penasihat kerajaan menyarankan agar raja berhati-hati dan menunda perjalanannya ke Majapahit, di mana ia berencana mengantar putrinya, Dyah Pitaloka Citra resmi, untuk menikah dengan Raja Hayam Wuruk. Namun, sebagai raja yang menjunjung kehormatan, Prabu Linggabuana menolak untuk mundur. Ia tetap berangkat ke Majapahit bersama pasukan kecilnya. Sesampainya di lapangan Bubat, rombongan Sunda justru menghadapi penghinaan dari Gajah Mada, yang ingin menjadikan Dyah Pitaloka sebagai tanda takluk, bukan sebagai permaisuri sejajar. Marah dan merasa terhina, Prabu Linggabuana memilih untuk bertempur meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Akhirnya, ia dan seluruh pengawal Sunda gugur dalam pertempuran yang tidak seimbang. Dyah Pitaloka pun memilih bunuh diri untuk menjaga kehormatan keluarga dan kerajaannya. Di saat yang sama, di kerajaan Sunda, batu mayat retak dan pecah menjadi beberapa bagian, seolah menandakan bahwa kutukan Ki Jaya Perbangsa telah menjadi kenyataan. Sejak saat itu, batu mayat menjadi simbol kejatuhan dan kehormatan yang dipertahankan hingga akhir
Penduduk Sunda percaya bahwa batu-batu besar yang tersebar di hutan dan pegunungan adalah perwujudan dari para prajurit Sunda yang gugur dan membatu sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap rajanya. Hingga kini, beberapa lokasi di Jawa Barat memiliki batu-batu besar yang dianggap sebagai peninggalan kutukan ini, menjadi saksi bisu atas kisah tragis Prabu Lingga Buana dan peristiwa Bubat.